Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, di pagi yang indah ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara yang segar serta matahari yang juga memancarkan kesegaran bagi kita. Saat ini saya berada di tengah-tengah hutan, di antara pepohonan yang besar, di antara rindangnya dedaunan, dan di antara teduhnya hutan yang masih tersisa di daerah Cikampek ini. Ketika berbicara mengenai pepohonan yang besar ini, ada hal yang menarik yang sangat mengundang penasaran dan keingintahuan saya untuk sedikit bertapakur mengenai pepohonan yang besar ini. Pohon yang besar ini tidak terjadi dalam waktu satu malam, tidak terjadi dalam waktu satu minggu, bahkan tidak terjadi hanya dalam setahun saja. Pepohonan ini yang mencapai ketinggian sekian itu terjadi melalui proses yang sangat panjang, bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun, untuk kemudian sampai pada ketinggian setinggi ini. Pepohonan ini telah melalui berbagai musim, telah melalui berbagai pergantian tahun, dan telah mengalami berbagai macam cobaan dalam tanda kutip. Mulai dari ketika bibit pohon ini ditanam sampai dengan sekarang, pepohonan ini tentu sudah beratus kali, bahkan ribuan kali, bahkan setiap hari menerima teriknya sengat matahari, mulai dari pagi hingga sore hari. Kemudian juga pepohonan ini mengalami guyuran air hujan dengan intensitas yang berbeda-beda, kadang kencang, kadang rendah, atau bahkan hujan lebat. Pun pepohonan ini sudah berpengalaman, telah teruji oleh hembusan angin yang mulai dari angin sepoi-sepoi, bahkan angin puting beliung. Dan hanya pepohonan yang mampu bertahan sajalah yang hingga saat ini bisa hidup. Menariknya, meskipun sengat matahari itu panas, meskipun kadang guyuran air hujan itu sangat lebat, meskipun angin itu kadang sangat kencang, tapi justru hal ini yang diperlukan oleh tumbuhan ini agar bisa hidup, agar bisa bertahan hingga sampai sekarang. Tidak ada pepohonan yang tidak mendapatkan sinar matahari, yang tidak pernah diterpa angin, dan tidak pernah mendapatkan siraman hujan lebat kemudian bisa tumbuh. Justru pepohonan yang mendapatkan sinar matahari yang terik, kemudian intensitas hujan yang cukup atau bahkan kadang lebat, dan terpaan angin, inilah yang kemudian bisa tumbuh hingga saat ini. Pohon yang kekurangan sinar matahari tentu akan layu dan pada akhirnya mati. Pohon yang tidak pernah disiram air pun akan mengering. Pohon yang tidak pernah diterpa angin pun tidak akan mengalami penyerbukan. Itulah sekelumit mengenai pohon, dan ini merupakan tamsil bagi kita, bagi hati kita, bahwa hati kita ini laksana sebatang pohon yang juga memerlukan tempaan, memerlukan ujian, memerlukan proses untuk manjat tumbuh dan dewasa. Kita tidak bisa kemudian mengurung diri dalam kamar atau pergi ke gua yang jauh dari keramaian, menyendiri dengan alasan agar menyelamatkan hati kita. Kita tidak bisa kemudian pergi ke puncak gunung dan bertapa dengan tujuan untuk tidak terganggunya hati kita.
Kita juga tidak bisa terus-menerus mengasingkan diri dari keramaian dengan alasan untuk menjaga hati kita. Tidak demikian, karena sebagai makhluk sosial, kita justru harus bisa menyesuaikan diri kita dengan keadaan dan lingkungan di sekitar kita. Justru disitulah hati kita diuji, diproses, dan sedang diarahkan ke arah yang lebih dewasa, sebagaimana tadi pepohonan yang mendapatkan intensitas sinar matahari yang cukup, angin yang lebat, dan hujan yang menerpanya, yang kemudian bisa tumbuh. Pun demikian dengan hati kita. Ketika hati kita selalu bersosialisasi dengan orang-orang, dengan lingkungan di sekitar kita, tentu ada perbedaan, tentu ada persinggungan, tentu ada gesekan, tentu ada ketidaksesuaian, tentu pernah mengalami rasa tidak enak, tentu pernah mengalami rasa kecewa, tentu pernah mengalami rasa marah, dan lain sebagainya. Justru akumulasi pengalaman hidup yang kita terima inilah yang kemudian membentuk hati kita untuk lebih kuat, lebih dewasa. Syaratnya itu tadi, bukan kita menghindari masalahnya, bukan kita harus mengasingkan diri, bukan kita harus menjauhi keramaian, tapi bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk dapat menerima berbagai hal yang mungkin berbeda dengan apa yang kita inginkan. Jadi, kalau pohon untuk bisa tumbuh itu harus ditopang atau disangga, maka hati kita pun demikian hanya, agar bisa tetap bersosialisasi, tetap bermasyarakat, tetap berhubungan dengan orang-orang di sekitar kita, bukan dengan cara mengasingkan diri, bukan dengan cara mengunci diri di dalam kamar, bukan cara bersembunyi di dalam gua, tapi justru mempersiapkan hati kita untuk siap berhubungan dengan dunia luar. Zikir merupakan salah satu cara atau metode yang bisa kita manfaatkan untuk memproses hati kita agar lebih kuat, lebih siap untuk menerima siraman air perbedaan dari lingkungan kita, terpaan sinar matahari dari orang-orang yang mungkin tidak sepaham dengan kita, pun dengan hembusan angin dari berbagai kejadian yang tidak kita sukai. Maka jangan lupakan zikir, jangan lupakan untuk menjaga hati kita, karena hanya hati dengan dirawat dengan baik sajalah kemudian kita bisa tumbuh dan berkembang, sebagaimana pepohonan ini juga bisa tumbuh dan berkembang hingga pada posisi saat ini setelah melalui berbagai ujian, melalui pergantian musim, melalui terpaan dan hembusan angin serta sangat matahari. Semoga Allah memberikan kita kesempatan dan kelapangan untuk belajar menata hati kita agar kita lebih siap lagi menghadapi berbagai proses untuk menjadikan hati kita lebih dewasa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.